Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu lagi dengan video pembelajaran penyusutan aktiva tetap bagian kedua. Berikutnya adalah metode penyusutan jumlah angka tahun, metode satuan jam kerja, dan metode satuan hasil produksi. Metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Ciri-cirinya adalah metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan yang dipercepat berdasarkan pada pertimbangan biaya maintenance atau perawatan serta perbaikan aktiva tetap yang semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktiva tetap itu sendiri. Nah, di sini contohnya adalah mesin ya. Mesin produksi gitu bisa. Nah, tapi dalam pelaporan pajak metode ini tidak bisa digunakan sehingga jarang digunakan gitu ya. Hanya untuk sebagai pengetahuan kita pelajari juga ya. Rumusnya bagaimana? Di sini rumusnya ada pembilang dan ada penyebut. Pembilangnya itu adalah angka tahun. Jadi angka tahunnya itu dari tahun terbesar ke tahun terkecil. Kalau penyebutnya adalah jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun misalkan di sini kalau dia masa umur ekonomisnya 5 tahun, berarti jumlah angka tahunnya adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti jumlah angka tahunnya adalah 15. Kalau umur ekonomisnya 4 tahun, berarti 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi jumlah angka tahunnya adalah 10. Begitu ya. Nah, kalau pembilangnya angka tahun dari terbesar ke terkecil. Jadi untuk tahun pertama dipakai angka tahunnya yang terbesar dulu. Jadi kalau misalnya tadi umur ekonomisnya 5 tahun, dibeli tahun 2017, berarti untuk pembilang tahun 2017 adalah 5. Untuk 2018 berarti turun ke angka 4. Jadi berarti tahun terbesar ke tahun terkecil. Nah, sini contohnya. Kemudian di sini untuk perhitungannya adalah depresiasi sama dengan angka tahun dibagi jumlah angka tahun, kemudian baru dikalikan harga perolehan dikurangi nilai residu. Contohnya ya. Perusahaan membeli komputer pada tanggal 5 Januari 2017 dengan harga 10 juta dan ditaksir memiliki umur ekonomis 5 tahun. Nah, komputer tersebut bisa diperkirakan bisa dijual pada akhir umur ekonomis dengan harga 1 juta. Nah, bagaimana menghitung beban penyusutannya? Berarti kalau kita menghitung tahun 2017 berarti pembilangnya adalah 5. Untuk penyebutnya adalah tadi. Di sini umur ekonomis 5 tahun, berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Nah, berarti depresiasi tahun 2017 sama dengan 5 per 15, yaitu angka tahun per dibagi jumlah angka tahun. Angka tahunnya 5. Jumlah angka tahun 15. 5 per 15 dikali harga perolehan. Harga perolehannya 10 juta dikurangi nilai residu. Nilai residunya 1 juta. 5 per 15 dikali 10 juta dikurangi 1 juta rupiah. Sehingga 5 per 15 kali 9 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Begitu. Kemudian kalau misalkan kita mau hitung depresiasi tahun 2018, berarti ini kan tahun kedua ya. Tadi tahun pertama itu angka tahunnya 5. Berarti untuk tahun selanjutnya turun ke angka 4. Berarti 4 per 15 kali 10 juta dikurangi 1 juta. 4 per 15 dikali 9 juta sama dengan 2.400.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau tahun 2019? Jadi depresiasi tahun 2019 sama dengan angka tahunnya yang 3 ya.
3/15 kali 10 juta dikurangi 1 juta. Begitu seterusnya. Sampai ke yang terakhir adalah 1 gitu ya, angka tahunnya. Begitu. Semoga bisa dipahami. Yang keempat adalah metode satuan jam kerja atau service hours method. Ciri-cirinya di sini penyusutan disebabkan masa pakai, yaitu berapa jam lamanya aset digunakan. Di sini juga contohnya adalah mesin produksi karena jam kerjanya berapa mesin tersebut gitu ya. Nah, tapi penyusutan ini pada prakteknya sering kali diabaikan atau jarang sekali digunakan karena alasan perpajakan. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah yang pertama kita menghitung tarif penyusutan per jam, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Kemudian baru kita cari depresiasinya, yaitu tarif dikali jumlah jam kerja tahun berjalan. Tahun berjalan maksudnya tahun periode yang kita mau hitung gitu ya. Sekarang contohnya. Pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta rupiah. Jadi harga mesin 10 juta. Kemudian diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam. Dengan rentangan waktu tahun pertama itu bisa berproduksi 3.000 jam. Tahun kedua 2.000 jam. Tahun ketiga juga 2.000 jam. Tahun keempat dan tahun kelima itu sama-sama 1.500 jam. Nah, setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp500.000. Nah, bagaimana sekarang menghitung penyusutannya? Nah, untuk menghitung penyusutannya, pertama kita hitung adalah tarifnya dulu. Tarif per jam, tarif penyusutan mesin per jam. Yaitu harga mesinnya 10 juta, harga perolehan ya. Kemudian residunya, nilai residunya 500.000. Berarti 10 juta dikurang 500.000 rupiah. Kemudian total mesin bisa beroperasi selama umur ekonomis adalah 10.000 jam. Maka 10 juta dikurangi 500.000 dibagi 10.000 jam. Maka tarif penyusutannya adalah Rp950 per jam. Nah, kalau sudah diketahui per jam bisa membuat kita bisa menghitung penyusutannya ya. Untuk tahun pertama yaitu 3.000 jam, berarti 3.000 jam dikali 950 tarifnya tadi ya. 3.000 jam dikali 950 hasilnya adalah Rp2.850.000. Terus kalau kita mau menghitung tahun kedua berarti jamnya kan 2.000 jam. 2.000 jam dikali 950 rupiah ya tarif per jam. Berarti penyusutannya adalah Rp1.900.000. Demikian seterusnya. Nah, yang kelima adalah metode satuan hasil produksi atau productive output method. Ciri-cirinya metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Kemudian menggunakan hasil produksi sebagai acuan. Jadi berapa produk yang dihasilkan, nah itu sebagai dasar perhitungannya. Nah, kemudian depresiasi ini berdasarkan faktor penggunaan. Jadi kalau dia dipakai berarti dia berapa penyusutannya itu sesuai dengan produk yang dihasilkan. Nah, idealnya metode satuan hasil produksi ini diterapkan pada jenis aset tetap berupa mesin produksi begitu ya. Nah, rumusnya adalah hampir sama dengan metode satuan jam kerja, yaitu kalau untuk satuan hasil produksi di sini adalah rumusnya tarif penyusutan per unit
adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jumlah produksi. Jadi mesin itu bisa berproduksi berapa yang bisa dihasilkan dari mesin tersebut selama umur ekonomis. Nah, baru menghitung penyusutan, berarti penyusutannya adalah hasil produksi tahun yang dimaksud ya, tahun X, tahun 2017 misalkan ya. Berarti produksi tahun 2017 dikali tarif tadi, tarif penyusutan per unit. Nah, contoh pada bulan Januari 2014 dibeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehan senilai 125 juta rupiah. Diprediksi memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 5 juta rupiah. Dan diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit tahun ke-1 itu 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit, tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.500 unit, tahun kelima 8.000 unit. Totalnya adalah 60.000 unit. Maka menghitungnya adalah kita hitung dulu tarif penyusutan per unit. Tarif penyusutan per unitnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi total produk yang bisa dihasilkan. Berarti 125 juta dikurangi 5 juta dibagi 60.000. Berarti tarif penyusutan per unitnya adalah Rp2.000. Nah, untuk tahun 2014 produksinya kan 15.000, berarti depresiasinya adalah 15.000 dikali tarifnya 2.000, yaitu 15.000 unit dikali Rp2.000 sama dengan 30 juta rupiah. Maka penyusutan tahun 2014 adalah 30 juta rupiah. Demikian seterusnya sama cara perhitungannya, yaitu tarif per unit dikali unit produksi per tahunnya. Demikian untuk metode penyusutan aktiva tetap. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.